Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua di sini. Yang dimana pada video kali ini gua akan kembali membahas mengenai anime Kimetsu no Yaiba. Sesuai apa yang gue bilang di video sebelumnya, gue bakal ngebahas mengenai lanjutan lagi ngebahas mengenai manga Rengoku Kyojuro Gaiden. Lanjutan chapter pertama kemarin. Yap, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pada pembahasan kali ini gue jelasinnya lebih singkat atau lebih ringkas daripada chapter yang sebelumnya. Oke, di panel awal terlihat Kyojuro sedang berlatih mengayunkan pedang bersama Mitsuri Kanroji. Ternyata di sana Kanroji berguru kepada Kyojuro untuk melatihnya menjadi pendekar pedang yang hebat. Dan pada saat itu Kanroji sudah lulus ujian seleksi akhir pemburu iblis dan sudah menjadi seorang pemburu iblis yang sudah resmi. Di sela-sela pembicaraan, Kanroji serta Senjuro dan juga Kyojuro kedatangan pesan dari Gaga Kasugi yang membawa pesan undangan kepada Pilar Api untuk ikut serta dalam rapat. Dan Kyojuro pergi ke kamar ayahnya untuk menyampaikan pesan tersebut. Sesampainya Kyojuro di kamar, ayahnya berkata kalau dia nggak bakal pergi karena apa gitu, nggak tahu, dia males mungkin. Dan menyuruh jika Kyojuro ingin pergi ke sana tidak masalah. Jadi bapaknya nggak masalah kalau Kyojuro yang datang. Lagian kata bapaknya Kyojuro nggak kuat juga, nggak harap bisa, kata bapaknya. Ya. Dan baru Kyojuro mau ngomong, ayah ini langsung melepaskan botol sake ke arah Kyojuro. Untungnya nggak kena ya, kena dinding. Dan terpaksa yang menghadiri rapat tersebut atau pertemuan tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Kyojuro. Dan dia mau ke sana sambil memakai haori keluarga Rengoku di rapat tersebut. Sesampainya di pertemuan para pilar anginnya Tsusanemi sangat kesal melihat Kyojuro ikut dalam pertemuan tersebut karena Kyojuro pada saat itu bukanlah seorang pilar. Dan di pertemuan tersebut Kyojuro menjelaskan kondisi ayahnya saat ini, yang dimana setelah kematian ayah dari ibunya, sang ayah senantiasa mengurung dirinya di kamar dan sering malah gak jelas. Dan ayahnya merasa gagal, bahkan setiap menjalankan sebuah misi ayahnya ini seringkali membawa sake ketika menjalankan misi tersebut. Para pilar yang mendengar penjelasan tersebut cukup khawatir. Karena apa? Karena biasanya pemimpin yang memimpin beberapa pilar itu adalah seorang pilar api. Kyojuro mencoba menghilangkan rasa khawatir para pilar yang lainnya dengan berkata kalau dia yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai pilar nanti. Para pilar yang mendengar itu terkejut, termasuk Sanemi yang merasa kesal mendengar perkataan Kyojuro dan meminta izin kepada Himeji Megumi untuk menghajar Kyojuro ini. Dan langsung saja Kyojuro terkena, maksudnya Sanemi melancarkan serangan kepada Rengoku Kyojuro. Ya, tahu nggak ya, Sanemi Bakugo emang panas terus anjing. Saat diserang oleh Sanemi, Kyojuro hanya bertahan saja dan Kyojuro mampu menangkis semua serangan yang dikerahkan oleh Sanemi kepadanya dan mengunci gerakan Sanemi agar Sanemi tidak bisa bergerak. Oyakata sama menghentikan pertarungan tersebut dan menegur Sanemi. Lantas Sanemi langsung minta maaf. Ya, mirip-mirip waktu Sanemi ketemu Tanjiro lah ya, barbar emang terobos ya terus. Oyakata sama memberikan sebuah misi kepada Kyojuro yang seharusnya misi tersebut itu dijalankan oleh seorang pilar. Dan memberitahukan syarat untuk menjadi seorang pilar itu adalah harus mengenakan salah satu 12 iblis bulan Kibutsuchi Muzan. Kyojuro pun diberikan misi untuk melindungi distrik Shinjuku di Kepulauan Tokyo, yang dimana di sana terdapat salah satu 12 iblis bulan. Dan jika Kyojuro mengalahkan iblis tersebut, dia akan diangkat Oyakata sama sebagai pilar api. Kyojuro pun pergi menjalankan misi tersebut bersama Kanroji serta pemburu iblis lainnya. Sesampainya di distrik, tiba-tiba terjadi ledakan yang akibat bom milik iblis. Dan iblis tersebut menembakkan senjata api ke arah Kyojuro serta Kanroji. Tapi meleset, ya pakai sniper dia ya. Ya sniper Anda. Iblis tersebut sepertinya mantan player FF. Maksudnya pena fantasi. Ya, canda-canda. Ya. Iblis tersebut langsung dihampiri oleh Kyojuro. Ternyata iblis tersebut adalah seorang iblis bulan bawah yang juga mantan pemain FF. Ya, entah nomor berapa iblis nomor berapa ini, pastinya iblis ini adalah iblis bulan bawah karena memiliki angka di satu matanya, enggak dua belah. Kalau dia punya dua bola mata yang berangka itu baru iblis bulan atas. Kalau misalkan bola matanya cuma satu yang punya angka, berarti itu iblis bulan bawah. Yap.
Tapi iblis ini berpenampilan seperti tentara yang membawa banyak senapan api dan senjata-senjata tentara lainnya lah ya, Rambo mungkin. Pertarungan antara Kyojuro dengan iblis ini pun dimulai. Ternyata iblis tersebut menaruh dendam kepada Kyojuro. Ya padahal mah ya itu tuh pertemuan pertama Kyojuro sama tuh iblis. Dengan keras Kyojuro bertanya siapakah iblis tersebut. Ketika ditanya, iblis tersebut ketakutan dan mengatakan kalau tidak mungkin Rengoku melupakan dirinya. Saat ketakutan, iblis ini langsung menembak kepalanya sendiri agar dia bisa tenang kembali. Tiba-tiba, terjadilah sebuah ledakan besar sebuah bom di suatu tempat. Kyojuro yang melihat ledakan bom tersebut sedikit lengah. Iblis itu pun langsung mengeluarkan banyak senjata api dari dalam tubuhnya dan menembakkan Kyojuro secara beruntun menggunakan senjata api miliknya. Dan juga, iblis ini bisa memunculkan senjata lewat bawah lantai. Kyojuro pun langsung mengeluarkan penapasan api bentuk keempat untuk menyerang iblis tersebut. Ketika leher iblis ini ditebas, pedang Kyojuro terlihat seperti terisap oleh dirinya dan membuat lehernya seperti ya terisap lumpur pedangnya. Ya, sehingga membuatnya sulit untuk ditebas. Dan iblis itu mengeluarkan sebuah bom granat dan meledak bersama Kyojuro. Kanroji yang melihat ledakan besar di atas tempat Kyojuro berada menghampiri mereka. Sesampainya di sana, Kanroji langsung ditodongkan senjata oleh iblis bulan bawah ini. Ya, pada saat itu masih berinkarnasi akibat ledakan dirinya sendiri. Iblis tersebut bertanya kepada Kanroji apakah Kanroji ini pengikut Kyojuro dan berkata sesuatu yang sedikit menyakitkan kepada Kanroji. Ya, seperti ini. Mulai saat ini aku akan memberimu rasa sakit. Jangan mikir-mikir. Ya bukan ya. Maksudnya rasa sakit itu mungkin ngebunuh bukan. Ya bukan. Itulah. Lanjut. Kau akan menderita dengan cara yang tidak bisa kau lupakan. Hidupku hanya kuhabiskan dengan balas dendam dan itu karena kau. Ya kira-kira gitu loh ya kata-kata dari iblis bulan bawah ini sambil nodongin senjata ke Kanroji. Nah, Kanroji yang mendengar perkataan dari iblis tersebut teringat kata-kata ibunya dan dia merasa sedih. Entah apa yang dikatakan ibunya, gue lupa. Kalau nggak salah dia kayak apa gitu, nggak ngakuin Kanroji kalau nggak salah. Oke. Tiba-tiba Kyojuro datang menyelamatkan Kanroji dan melancarkan serangan kepada sang iblis, yang dimana tubuh Kyojuro pada saat itu sudah dipenuhi luka akibat bom granat milik iblis tersebut. Kyojuro menjawab kata-kata dari iblis tersebut yang dimana yang dia katakan ke Kanroji tadi. Kyojuro menjawab seperti ini, meskipun kau tidak diakui, meskipun kau tidak bisa, tidak peduli seberapa menyedihkannya itu, aku akan melakukan tanggung jawabku. Ya tahu lah ya, Kyojuro ini meskipun dia gak diakui sama ayahnya sendiri, dia tetap teguh memenuhi tanggung jawabnya, yaitu melindungi yang lemah dan yang kuat melindungi yang lemah. Ya mirip lah kalau sama nggak diakui kayak Kanroji ya. Nasibnya mirip Kanroji lah. Maksudnya nasib Kanroji mirip Kyojuro lah. Ya. Kyojuro memberitahu kepada Kanroji kalau iblis tersebut sudah memasang bom di suatu tempat di distrik tersebut dan menyuruh Kanroji untuk mencari bom tersebut. Sedangkan Kyojuro akan by one 1 lawan 1 melawan iblis bulan bawah ini. Kanroji pun melaksanakan tugas yang diberikan Kyojuro dan pergi mencari bom tersebut dan mengarahkan iblis itu kepada Rengoku Kyojuro. Iblis tersebut berkata kalau Kyojuro tidak akan bisa menebas lehernya. Ya, namanya juga ya iblis bulan bawah ini menurut gua aja ya sombong-sombong amat sih. Pada ujung-ujungnya mati juga padahal. Ya, Kyojuro pun teringat perkataan ibunya kepada dirinya tentang keluarga Rengoku. Kyojuro pun berteriak kepada iblis tersebut, majulah, aku akan menghancurkan dendam itu. Dan diikuti di belakangnya terlihat seperti kobaran-kobaran api. Ya, dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Chapter selanjutnya adalah chapter terakhir dari manga Rengoku spin up yang bakal gue bahas di video selanjutnya. Ya jadi ditunggu aja ya video selanjutnya. Oke, nah jadi itulah pembahasan mengenai manga Rengoku Kyojuro spin up guide chapter kedua. Jika kalian memiliki request, kritik, saran maupun pendapat kalian tersendiri tentang pembahasan kali ini atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Gua admin channel, sekian video kali ini dan terima kasih.